Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Semuanya sehat, semuanya kuat. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus tetap sehat dan kuat karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang adil. Tuhan itu pembela yang ajaib buat saudara dan saya. Amin. Mari kita angkat satu pujian dan kita menyembah Dia sebentar dan kita masuk dalam renungan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat. Yes, amin Tuhan. Terbuka untukmu Tuhan. Biarlah setiap jiwa kita terbuka hanya untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menyelidiki hati saudara. Amin. Perkara buka hatimu biar Tuhan menyelidikinya. Semua yang terselubung. Amin. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Haleluya. Jiwaku, amin, terbuka untukmu Tuhan. Amin. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin. Sikapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Amin, amin. Singkapkan semua yang terselubung supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Supaya kami boleh layak Bapa, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Layakkanlah kami ya Bapa di hadapanmu. Haleluya. Bagimu tiada yang tersembunyi, bagimu tiada yang terselubung. Haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Haleluya.
haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa kami bersyukur. Arahkanlah kami ya Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu. Haleluya. Berikanlah kami yang tepat ya Tuhan, agar kami tidak tertipu oleh pekerjaan si jahat itu. Oh Yesus, Yesus, kami mau terus berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau. Mari berdoa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak terima kasih, kami rindu Tuhan, Engkau selalu mengarahkan kami di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami mau Tuhan terus berada di dalam anugerah-Mu, agar Engkau yang memperkenan kami ya Bapa. Dalam perkenanan-Mu itulah Tuhan akan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami sungguh bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Cinta kasih dan anugerah-Mu Tuhan luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, di hadapan-Mu tidak ada yang terselubung. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Bapa. Inilah kami, inilah hidup kami Bapa. Inilah hati kami, inilah perbuatan kami Bapa. Dan Engkau yang akan menyingkapkan segala yang terselubung dan tersembunyi. Di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu Bapa, yang selalu mendidik dan mengajarkan buat kami, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menyambut firman-Mu yang hidup. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul tak ada yang tersembunyi. Kalau tidak ada yang tersembunyi berarti semuanya terbuka. Di mana? Di hadapan saudara maupun di hadapan saya, terlebih di hadapan Tuhan. Selubung-selubung Tuhan buka semuanya. Saudara punya masalah, saudara punya sakit hati, saudara difitnah, saudara dituduh, jangan takut. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saya punya cerita Bapak Ibu, dan cerita ini akan saya bacakan ya, karena kemarin sudah saya tulis sebagai alur cerita, sebagai contoh gitu ya. Ini contoh yang saya ambil, saya akan bacakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ada seorang wanita dimusuhi dan disalahpahami oleh rekan kerjanya yang iri hati kepadanya. Nah, jangan iri hati. Iri hati itu adalah akar dari segala kejahatan, sama dengan cinta uang. Ia putus asa karena usahanya untuk mengklarifikasi dengan rekan kerjanya secara pribadi hanya memperkeruh keadaan. Ternyata salah paham. Orang kalau sudah iri hati, benar jadi salah, salah jadi benar. Yang salah tambah salah, yang benar tidak pernah kelihatan. Nah, itu pada umumnya. Kalau saat saudara melihat dan mengikuti renungan Kita Sehat Kita Kuat ini terjadi dalam hidupmu, perhatikan baik-baik, jangan takut. Amin, jangan khawatir. Akhirnya ia memutuskan untuk mengabaikan keakuan rekannya dan membiarkannya, wanita tadi. Dan ia berkata, saya lega karena Tuhan mengetahui keadaan yang sebenarnya. Orang ini hanya bilang biar Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang tahu hati saya. Orang kalau sudah mentok nggak bisa untuk memberikan pembelaan kepada dirinya, pasti kita katakan biar saja, sudah Tuhan yang tahu kok itu. Biar aja, biar semua Tuhan yang tahu. Benar nggak seperti itu? Sama, saya pun melakukan hal yang sama seperti itu. Dan ia menyatakan kebenaran nyata yang mengingatkan sekaligus menghibur. Nah, ini adalah peringatan serius.
Sebagai contoh laporan berita mengabarkan tentang orang terhormat yang ditangkap karena kejahatan yang diam-diam telah dilakukannya selama bertahun-tahun. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. 1 Timotius 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Kita baca bersama-sama ya. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Tuhan tidak jemu-jemunya, tidak jenuh-jenuhnya untuk menasehati saudara. Apalagi setiap hari Tuhan hadir di rumah saudara. Tiap hari Tuhan bersama-sama dengan saudara memberikan pengajaran melalui firman-Nya. Di dalam renungan Kita Sehat Kita Kuat. Iya apa enggak? Buka hatimu, buka pintu rumahmu. Jangan ditutup pintu hati rumahmu. Amin. Ketika dibuka semuanya akan menjadi indah. Ayat yang ke-17 ini menyangkut semuanya sampai kepada pimpinan-pimpinan ya. Penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati dan kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ini peribahasanya ya. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Jadi jangan mudah untuk dituduh. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Tujuannya demikian. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan untuk menghakimi. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah, biar anget gitu ya. Demikian ayat 24, dosa beberapa orang mencolok. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Jadi sepertinya penghakiman itu yang salah. Makanya tadi saya katakan yang salah semakin salah, yang salah bisa menjadi yang benar bisa menjadi salah. Tetapi kalau yang salah menjadi benar itu sangat sukar. Yang pasti yang benar selalu mendapatkan salah. Ayat berikutnya, demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Lingkaria ayat 24 dan ayat 25. Percayalah, wong becik ketitik, wong ala ketara, kata peribahasa Jawa. Wong becik ketitik, orang yang baik itu terlihat. Wong ala ketara, orang yang jelek pun itu juga akan terbuka gitu ya. Jadi tidak ada yang tersembunyi, apalagi perbuatan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Paulus menuliskan di ayat 25 dan 24 dan 25, ini sungguh nyata apa yang ditulis oleh Paulus ini. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi selamanya di hadapan Tuhan. Kenyataan bahwa tak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan juga dapat menjadi penghiburan besar. Saya mengenal orang-orang yang tak pernah menduduki posisi terhormat atau dikenal karena pelayanan mereka. Rasanya mereka yang sederhana, yang terkucil, yang tidak tampil gitu ya. Itu seringkali loh terlihat oleh saya. Namun apa yang terjadi setelah mereka tiada?
Nah, kalau mereka sudah berpisah, semua manusia pasti akan berpisah satu sama yang lain. Amin. Karena usia kita itu sangat terbatas. Kalau boleh lebih dari 70 tahun itu adalah anugerah, tetapi kalau tidak sampai 70 tahun saja. Setelah mereka tiada, saya memperhatikan bahwa melalui perbuatan yang dilakukan dengan diam-diam mereka telah menjamah hidup banyak orang dengan kata-kata ramah dan perbuatan yang menolong orang lain. Perbuatan baik mereka tidak mungkin dapat tersembunyi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau melayani dengan hatimu dan engkau menjadi berkat untuk orang lain, bukan kelihatan yang saat ini tetapi nanti. Maka dari itu jangan kalian mudah terkecoh ketika iblis datang untuk menyerang dan membuat saudara itu putus asa, membuat saudara itu kecewa, membuat saudara itu aku ini sudah benar tapi kok disalahkan. Diam adalah emas. Minta pembelaan dari Tuhan. Tuhan, engkau adalah Tuhan yang membela orang benar, dan saya meminta pembelaan dan keadilan yang daripadamu. Percayalah Tuhan segera mewujudkan buat saudara. Jadi tidak perlu untuk berdebat dan bertengkar. Amin. Karena apa? Karena kita tidak dapat menyembunyikan sesuatu pun dari Allah. Nah, itu firman ya. Kita nggak bisa karena Allah itu melihat. Jagalah matamu gitu ya. Jangan berbuat dosa dengan matamu. Kenapa? Karena Bapa di surga melihat semua. Jagalah matamu. Itu sejak saya sekolah minggu loh sudah diajar itu. Jadi jaga mata, jaga hati, jaga tangan, jaga telinga, jaga semuanya. Supaya apa? Supaya kita tidak tertipu oleh iblis dan kita tidak menjadi batu sandungan, tetapi kita menjadi berkat yang luar biasa. Anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan yang sedemikian. Mungkin untuk sekolah minggu yang sekarang sudah berubah ya kata-katanya, itu sekolah minggu zaman saya dulu. Namun ini juga merupakan suatu penghiburan besar karena Bapa Surgawi kita mengetahui setiap senyum yang menyemangati. Saudara tidak bisa berkata apa-apa dengan senyummu. Orang yang tadinya loyo, orang yang tadinya lemah, orang yang tadinya sudah tidak punya semangat lagi. Begitu ketemu dengan saudara, saudara melempar senyuman dan melempar teguran kasih sayang. Ada kehangatan yang dia rasa. Ada kesejukan yang dia nikmati. Amin. Maka saudara menjadi berkat. Jangan engkau menjadi batu sandungan, jangan engkau menjadi permusuhan, tetapi jadilah berkat. Di sini saya tulis setiap senyum yang menyemangati, setiap perkataan yang ramah, dan setiap tindakan kasih yang dilakukan dalam nama Yesus akan menjadi berkat. Di mana? Di muka bumi sampai pada kekekalan. Ya, sampai pada kekekalan. Karena apa? Karena di sini ditulis ayat 18, bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Jadi kita tidak boleh membuka diri kita, memberangus mulut kita, memberangus hati kita, memberangus perbuatan kita. Karena apa? Karena seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saya sangat terlalu yakin sekali ya. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan cinta kasih kepada banyak orang, memberikan ini senyum, memberikan keramahan, memberikan satu tindakan kasih di dalam pekerjaan, di dalam Yesus sebagai orang-orang yang percaya, sebagai kemuliaan Tuhan. Karena terang itu tidak disembunyikan tetapi ditaruh di atas meja, biarlah menerangi setiap hati mereka yang dalam keadaan kegundagulanaan, di dalam ketertekanan, dalam keterpurukan. Karena apa? Karena percayalah kelak Dia, Tuhan Allah akan memberikan penghargaan kepada saudara. Saudara percaya, jerih lelahmu tidak sia-sia. Engkau layak dan patut mendapatkan upah. Mau melakukannya yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari engkau, untuk orang-orang yang susah,
untuk menampung orang-orang yang dalam ketertekanan, untuk menampung orang-orang yang membutuhkan. Mari buka hatimu. Ketika engkau membuka hati, upahmu besar di sorga. Mungkin engkau di dunia banyak pengorbanan, tetapi upah itu akan menanti engkau. Mahkota kemuliaan Tuhan menanti engkau di sana. Haleluya. Kejahatan atau kebaikan tidak dapat tersembunyi selamanya. Saudara mau baik, saudara mau jahat, itu tidak akan pernah tersembunyi. Karena wong becik ketitik, wong Allah ketoro. Orang yang baik akan terlihat, orang yang jahat pun juga terlihat. Tidak bisa tersembunyi. Sepandai-pandainya orang membungkus, akhirnya berbau juga. Itu pepatah yang mengatakan demikian. Amin. Faham dengan firman Tuhan? Mau jadi teladan Kristus, lakukan yang terbaik. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Mampukan anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik bagi sesama Bapa. Agar kami dimengertikan bahwa upah anak-anak-Mu telah Kau sediakan di sorga nanti. Mampukan anak-anak-Mu Bapa untuk menanggung segala sesuatu, untuk menanggung cemoohan, untuk menanggung penghinaan, tetapi Engkau tetap menyediakan kasih dan cinta-Mu buat mereka semuanya. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kasih kemurahan Bapa menyertai mereka sekaliannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terima berkat Allah. Bapa, inilah tangan-tangan anak-Mu yang terangkat di hadapan-Mu. Mereka masih ragu untuk memberikan jawaban, tetapi kami percaya ketika Roh Kudus bekerja atasnya Bapa, maka mereka tidak lagi memiliki roh keraguan-raguan untuk melakukan yang terbaik. Karena mereka percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal dan di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Berkati anak-anak-Mu Bapa yang sudah mengangkat tangan di hadapan-Mu dan menaruhkan belas kasihan dan cinta kasih yang sejati buat mereka, sehingga mereka dapat melakukan segala yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menyertai kalian semuanya. Terima dengan iman percaya, peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.